Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu jalla fi ula hamda syakirin wa nuthni alayhi thana'an dhakirin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan yang baik ini, 1 jam mudah-mudahan kita selesai insyaallah membahas dengan ringkas fikih manasik haji sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan khasyiatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuahkan amal, dan ilmu inilah yang dimohon, diminta oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setiap pagi beliau sallallahu alaihi wasallam memulai harinya dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Nah, siapa yang ilmunya bermanfaat, maka lurus hidupnya. Dan siapa yang memberikan kita ilmu yang bermanfaat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Rezeki yang baik adalah rezeki yang halal, rezeki yang dengannya kita menghidupi diri kita dan keluarga kita. Rezeki yang halal, ayyuhal ahibbah, sangat berpengaruh terhadap adab dan akhlak kita setiap hari, terutama adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila rezeki yang masuk ke dalam tubuh kita adalah rezeki yang halal, maka anggota tubuh kita akan mendapatkan
sinyal yang bersih dari hati yang bersih. Tidaklah akan memerintahkan hatinya kecuali terhadap yang baik. Nah, kalau kita ibaratkan rezeki yang halal ini, ayyuhal ahibah, yang masuk ke dalam tubuh kita ibarat kendaraan. Kita punya kendaraan sudah ditentukan oleh pabrik, ya. Bensinnya nomornya sekian, yang 91 atau 95, Pertamax atau apalagi namanya, Pertalite. Kemudian olinya sudah ditentukan oleh pabrik, jangan dirubah. Nih kalau kita rubah, olinya diganti minyak tanah atau minyak yang lainnya, atau bensinnya diganti yang tidak sesuai dengan anjuran dari pabrik, maka apa yang terjadi? Mobilnya akan cepat rusak. Mungkin dia bisa jalan, tetap dia bisa jalan, tapi mobilnya akan cepat rusak. Demikian keadaan tubuh manusia. Apabila tubuh kita ini masuk setiap hari adalah makanan yang halal, maka insya Allah tubuh kita akan gampang bergerak untuk melaksanakan kebaikan dan ketaatan. Tapi bila yang masuk adalah makanan-makanan yang haram, maka tubuh kita akan berat melakukan ketaatan dan kebaikan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa uhilla lakum minat thayyibati ma razaqnakum, wa uhilla lakum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaikumul khaba'ith. Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan diharamkan bagi kalian yang buruk. Nah, ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, sebelum kita mulai berangkat melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji, datangkanlah 4 perkara atau 5 perkara sebelumnya. Yang pertama, bertaubat kepada Allah. Hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berangkat melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah dan kita belum bertaubat dari dosa dan kesalahan. Dan kunci kesuksesan, keberuntungan adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Maka mulailah ibadah haji atau ibadah umrah kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang kita siapkan ayyuhal ahibbah, niatkan melaksanakan ibadah haji dan umrah ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ibadah haji dan umrah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah apabila tidak dilakukan dengan ikhlas tidak diterima. Kasihan, sudah menunggu 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kemudian dipanggil dan datang melaksanakan ibadah haji, ternyata
tujuannya melaksanakan ibadah haji hanya untuk dipanggil Pak Haji. Kasihan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan tegas, laksanakan ibadah haji untuk Allah, yakni dengan ikhlas. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kerjakan ibadah haji dan umrah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat ikhlas itu bagaimana ikhwan? Hakikat kita ikhlas di dalam beribadah. Ayu ibadah? Ibadah apa saja? Hakikat ikhlas itu ulama menjelaskan kepada kita, alla yuridal 'abdu bi'amalihi illa wajh Allah duna ghairihi. Yaitu dia tidak menginginkan dalam ibadahnya itu selain Allah Subhanahu wa taala. Alla yurida al-'abdu bi'amalihi illa wajh Allah. Dia tidak menginginkan dalam ibadahnya itu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika dia beribadah, saya menjalankan ibadah ini karena Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fala yaltafitu qalbahu ila al-makhluqin, maka hatinya tidak melirik kepada makhluk, kepada manusia. Sama sekali hatinya ketika melaksanakan ibadah, hatinya tidak melirik kepada pujian manusia, sanjungan manusia. Dia tidak ingin disanjung, karena hatinya terpancar lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah syarat yang atau nasihat yang harus kita datangkan sebelum kita beranjak mulai melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, atau ini masuk yang kedua, hendaklah haji kita atau umrah kita sesuai dengan haji dan umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Rasulullah SAW perintahkan, khudhu anni manasikakum. Setiap langkah pelaksanaan ibadah haji, Rasulullah SAW sering menasihati kepada para sahabat yang berhaji bersama beliau. Dalam hadis Jabir yang panjang, beliau SAW menasihati kepada para sahabat, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da abi hadam. Ambillah dariku oleh kalian tata cara kalian melaksanakan ibadah haji. Bisa jadi saya tidak akan bertemu lagi dengan kalian. Dan benar, Rasulullah SAW tidak lama setelah itu wafat. Dan haji beliau ini dikenal dengan haji wada. Nah, jadi dua syarat ini harus kita datangkan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berusaha terus ibadah haji kita sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang keberapa ikhwan? Ketiga. Keempat, siapkan bekal yang halal. Siapkan bekal yang halal. Jangan sampai ada bekal yang kita bawa untuk belanja nanti di Makkah Al-Mukarramah atau di Madinah sebelum kita melaksanakan ibadah haji, atau di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai menggunakan harta yang haram. Az-zadu war-rahilah. Az-zad, perbekalan kita harus halal. Ar-rahilah,
tunggangan kendaraan kita yang kita gunakan untuk datang melaksanakan ibadah haji, hendaknya dari yang halal, bahkan harus dari harta yang halal. Kalau sekiranya seseorang melaksanakan ibadah haji dan dia datang melaksanakannya tapi dengan harta yang haram, hajinya tidak diterima. Hajinya tidak diterima. Nabi kita yang mulia sallallahu bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Nah, maka jangan sampai harta yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah haji adalah harta dari usaha riba atau harta dari didapatkan dari jalan yang haram. Hendaklah kita gunakan harta yang halal. Nah, kemudian yang keberapa ikhwan? Yang kelima. Nah, yang kelima, hendaklah kita memilih teman yang baik. Hendaklah kita memilih teman yang baik ketika kita berangkat melaksanakan ibadah haji dan sampai selesai melaksanakan ibadah haji, hendaklah kita memilih teman yang baik. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah kalian memilih siapa yang kalian jadikan teman. Maka memilih teman, memilih karib kita ketika melaksanakan ibadah haji ini sangat penting. Memilih teman yang saleh, rifqatus salih, memilih teman yang saleh, memilih teman yang baik, yang bisa mengingatkan kita nanti ketika melaksanakan ibadah haji, ketika lalai berzikir, dia ingatkan kita berzikir akhi, mengingatkan kita apabila ada kesalahan, mengingatkan kita apabila ada kekurangan. Nah, hendaklah kita pilih teman yang baik. Kalau kita memilih teman yang tidak baik, ya, dan ini sering kita melihat jamaah haji, dia tidak bisa membedakan dia sedang melaksanakan ibadah haji dengan seperti tidak melaksanakan ibadah haji, bebas ngobrol kemana-mana dengan temannya, dengan jalisnya, teman duduknya, padahal dia sedang memakai kain ihram, padahal dia sedang berihram. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan meninggalkan segala macam bentuk rafath, kefasikan dan perdebatan. Allah berfirman, "Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Siapa yang tengah melaksanakan kewajiban haji, fala rafath, jangan sama sekali dia melakukan rafath. Nah, rafath itu adalah jima' wa muqaddimatuha, berhubungan suami istri atau hal-hal yang pembicaraan yang mengantar ke sana. Nah, wal fusuq, segala macam bentuk perbuatan yang keluar dari ketaatan kepada Allah atau segala macam bentuk kemaksiatan, maka itu adalah kefasikan. Kemudian wal jidal, berdebat yang melahirkan permusuhan satu dengan yang lain. Nah, ini dilarang sekali ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, itu yang kelima.
Siapa yang bisa mengulang ikhwan dari awal? Pertama, pertama bertaubat, kedua ikhlas, yang ketiga apa tadi? Berhaji sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang keempat, bekal yang halal. Kelima, memilih teman yang saleh, memilih teman yang baik. Yang keenam, belajar manasik haji. Yang keenam, hendaklah kita mempelajari tata cara manasik haji. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Jangan berangkat haji enggak tahu sama sekali manasik haji. Ya. Orang ke Mina dia ke Mina. Orang ke Arafah dia ke Arafah. Orang ke Muzdalifah dia ikut ke Muzdalifah. Orang melempar jumrah dia ikut saja melempar jumrah. Ya. Tapi tidak ada ilmunya. Ibadah yang berkualitas ayuhal ahibbah adalah ibadah yang disertai dengan ilmu. Bahkan ibadah bisa jadi tidak diterima, bahkan menjadi batal atau tidak sah karena tidak ada ilmu di dalamnya. Jadi hendaklah kita berilmu dengan ibadah yang dengannya kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak beribadah, agar kita beribadah yang tidak dengan asal-asalan. Karenanya Rasulullah memerintahkan khudu anni manasikakum, ambil dariku tata cara kalian melaksanakan ibadah haji. Artinya kita harus tahu bagaimana ibadah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa nasihat atau wejangan bagi siapa saja yang akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian ayuhal ahibbah, di dalam fikih ibadah haji atau manasik haji, kita mengetahui siapa saja yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji, apabila dia adalah orang yang berasal dari luar kota Makkah, maka dia akan melewati miqat. Dan miqat ini ada berapa? Ada 5. Miqat Dzulhulaifah adalah miqat ahlul Madinah. Miqat bagi penduduk Madinah dan siapa saja yang lewat darinya. Orang Indonesia apabila jamaah haji Indonesia dia kloter yang pertama biasanya ke Madinah dulu, maka nanti otomatis miqatnya dari Dzulhulaifah. Miqatnya dari Dzulhulaifah. Kemudian miqat yang kedua Juhfah. Miqat Juhfah untuk penduduk Syam dan siapa saja yang lewat darinya. Miqat yang ketiga Qarnul Manazil. Ini miqat untuk ahli Najd, Riyadh dan seterusnya, dan siapa saja yang melewatinya. Qarnul Manazil yang dikenal sekarang dengan miqat As-Sayr, arah ke Taif. Berikutnya miqat yang keempat Yalamlam. Ini miqat untuk penduduk Yaman, atau siapa saja yang melewati darinya. Orang Yaman, miqat ini untuk penduduknya, di antaranya
orang Yaman yang melewatinya dan siapa saja yang lewat dari miqat ini, maka dia harus berihram dari miqat tersebut. Terakhir, miqat Zatu Irqin, miqat ahlul Iraq, untuk penduduk Irak dan siapa saja yang melewatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hunna lahunna wa liman ata alaihinna liman arada al-hajj wal umrah." Miqat ini bagi penduduknya dan siapa saja yang melewatinya, yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi tidak boleh kita melewati miqat ini apabila kita ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah bagi orang yang tinggal jauh luar dari kota Makkah. Adapun ahlu Makkah apabila mereka ingin melaksanakan ibadah umrah, maka cukup dengan keluar ke tanah Hil. Untuk yang tinggal di kota Makkah, apabila ingin melaksanakan ibadah umrah, maka cukup dengan keluar ke tanah Hil, ke Tan'im, ke Abidiyah, kita di sini Dawali yang dekat, ya, atau ke Hudaybiyah, ke Husainiyah, ke jihah mana saja, yang penting dia keluar ke tanah Hil, tidak harus ke Tan'im. Tapi yang lebih utama untuk umrah, ya, yang lebih utama untuk ahlu Makkah apabila mereka ingin melaksanakan ibadah umrah, pertama ke Ji'ranah, ya, dan kedua ke Hudaybiyah. Karena itu pernah Rasulullah SAW berumrah darinya, berihram dari Ji'ranah dan Hudaybiyah. Nah, tapi itu 5 miqat, ya ikhwan. Miqat al-makaniyah, yang siapa saja yang datang melaksanakan ibadah haji, maka dia harus berihram dari miqat tersebut, ya. Berihram, berniat dari miqat ini adalah wajib haji, ya. Berniat haji adalah rukun haji, dan berihram atau berniat haji dari miqat adalah wajib haji. Jadi siapa saja yang tidak berihram dari miqat, berarti dia meninggalkan wajib haji. Sudah lewat dari miqat, baru ingat, ya, baru ingat, oh, saya belum berniat. Saya belum berniat, walaupun dia sudah pakai kain ihram, ternyata dia belum berniat. Dia harus balik. Kalau enggak balik, dia lanjutkan, maka dia harus membayar dam. Karena dia meninggalkan apa? Meninggalkan wajib haji, yaitu berihram dari miqat. Nah, ya, berniat itu maksudnya berihram itu ya berniat. Nah, al-ihram minal miqat artinya berniat dari miqat. Niatnya itu rukun. Niatnya itu adalah rukun. Menempatkan niat di miqat itu wajib. Kalau dia tinggalkan, ya, dia masuk atau melewati miqat, tidak berniat dan tidak balik. Kalau dia balik ke miqat, maka dia tidak membayar dam. Tapi kalau dia balik, kalau dia lanjutkan, kalau dia balik, ya, maka dia tidak membayar dam. Nah, kemudian ayyuhal ahibbah, setelah kita berniat dari miqat, maka ada 3 macam ibadah haji yang dilaksanakan, ya, masing-masing sesuai dengan apa yang ingin kita laksanakan dari ibadah haji ini. Yang pertama, haji apa? Haji ifrad. Haji ifrad adalah berihram untuk melaksanakan ibadah haji saja. Haji ifrad
adalah berihram, artinya berniat untuk melaksanakan ibadah haji saja. Dia membaca lafaz niatnya labbaik Allahumma hajjan. Dari miqat, di situ dia berniat labbaik Allahumma hajjan. Jadi dia melaksanakan ibadah haji saja. Sampai di Makkah melaksanakan tawaf qudum. Melaksanakan tawaf qudum. Kemudian setelah itu apabila dia ingin lanjutkan dengan sa'i, maka itu adalah sa'i hajinya. Apabila dia lanjutkan dengan sa'i, maka itu adalah sa'i haji. Nah, artinya nanti begitu dia selesai Jumratul Aqabah, apabila setelah tawaf qudum tadi dia sudah sa'i haji, maka dia tidak perlu lagi untuk melaksanakan sa'i haji. Dia hanya tawaf ifadah, kemudian ya setelah itu dia tidak perlu lagi untuk melaksanakan sa'i haji. Nah, haji yang kedua, haji apa? Haji qiran. Haji qiran adalah haji, ibadah haji menggabungkan antara ibadah haji dan umrah. Sifatnya sama dengan pelaksanaan ibadah haji ifrad. Sifatnya, tata caranya sama dengan pelaksanaan ibadah haji ifrad. Bedanya apa? Bedanya haji qiran alaihi al-hadi. Dia harus menyembelih hewan hadiyu. Itu bedanya. Nah, jadi ketika berihram atau berniat di miqat, orang yang melaksanakan ibadah haji qiran, dia membaca lafaz niat labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Nah, labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Jadi sama. Setelah itu dia tiba di Makkah, melaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh orang yang berhaji ifrad, tawaf qudum, kemudian sa'i. Apabila dia sa'i, maka itu sa'i hajinya. Setelah selesai sa'i, ya, maka tidak ada, dia tidak tahallul. Dia tidak tahallul. Nah, ini orang yang melaksanakan ibadah haji ifrad atau qiran, dia tetap berihram sampai selesai Jumratul Aqabah. Sampai selesai dia pada tanggal 10 Jumrah Aqabah. Nah, kemudian ayuhal ahibbah, haji yang ketiga apa? Haji tamattu. Haji tamattu adalah haji yang memisahkan antara umrah dan haji. Haji memisahkan antara ibadah umrah dan ibadah haji. Jadi begitu dia tiba di miqat, dia berniat labbaik Allahumma umratan. Udah, cukup. Atau labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Labbaik Allahumma umratan. Bisa? Atau labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Nah, kenapa haji tamattu ini dinamakan dengan tamattu? Karena dia bisa istimta, ya, setelah selesai melaksanakan ibadah umrah. Jadi orang yang berhaji tamattu dari miqat, dia berniat labbaik Allahumma umratan.
Kemudian begitu tiba di Makkah, dia melaksanakan ibadah umrah sempurna. Tawaf, sa'i, halaq atau taksir, mencukur. Setelah itu dia tahallul, halal. Halal baginya segala sesuatu yang tadi dilarang ketika dalam keadaan ihram. Bahkan halal baginya berhubungan suami istri setelah selesai melaksanakan ibadah umrah tadi, walaupun dia belum melaksanakan ibadah haji. Dia masih menunggu akan melaksanakan ibadah haji. Tapi antara jeda dia selesai melaksanakan ibadah umrah, yang misalnya 2-3 hari lagi baru akan masuk yaumut tarwiyah tanggal 8, maka jeda waktu ini dia boleh istimta dengan istrinya. Nah, itu 3 macam haji, dan yang paling utama dari 3 macam haji ini adalah haji apa ikhwah? Haji tamattu. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama Syafi'iyah, ulama kita Syafi'iyah mengatakan yang lebih utama adalah ifrad. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dulu baru umrah. Nah, akan tetapi banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan haji tamattu. Di antaranya perintah Nabi SAW ketika beliau berhaji wada, ya, dan ketika para sahabat akan selesai dari sa'i, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka, man lam yasud al-hadiya falyaj'alha umratan. Siapa saja yang tidak membawa hewan hadiyunya, maka hendaklah tawaf sa'inya ini dia jadikan umrah. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tahallul, dijadikan umrah kamilah, umrah sempurna. Itu perintah Nabi SAW. Bahkan beliau SAW berniat dan berazam apabila beliau hidup, ya, sampai tahun depan akan melaksanakan ibadah haji tamattu. Adapun beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau datang, ya, melaksanakan ibadah haji dengan membawa hadiyunya, hewan hadiyunya, ya, 100 ekor. 100 ekor apa? Unta. Ya. Lihat ikhwan. 100 artinya yang wajib itu 1, selebihnya sunnah. Itu namanya berkurban. Tapi terkadang kita jamaah haji itu melaksanakan ibadah haji, ya, repot mau melaksanakan ibadah haji tamattu gara-gara ada menyembelih kambingnya. Ya, padahal di situ nilai besarnya. Semakin besar pengorbanan kita melaksanakan ibadah haji, ya, semakin besar pahalanya. Ketika dia membayar, ya, memilih hewan hadiyu, dia pilih yang murah-murah. Seharusnya kita pilih yang paling bagus untuk menyembelih hewan hadiyu kita apabila berhaji tamattu. Jangan pilih yang kurus-kurus, yang kelihatan tulang saja hewannya, kambingnya. Pilih yang paling gemuk, yang paling bagus, ya. Jangan hanya melihat harganya, oh ini cuma harganya yang 400 riyal, lalu dia tinggalkan yang harganya 700 riyal. Nah, itu haji apa ikhwan? Haji tamattu. Adapun orang yang berhaji tamattu, maka dia berniat dari miqat, labbaik Allahumma umratan. Lalu begitu dia tiba di Makkah, dia melaksanakan ibadah umrah secara sempurna, kemudian tahallul, ya, sampai selesai tahallul, maka dia sudah halal. Nanti pada yaumul tsamin, yaumut tarwiyah, baru dia berniat dari tempat tinggal masing-masing, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan, kemudian berangkat ke Mina, ya, setelah itu ke Arafah. Nah, ini kita akan bahas sebentar lagi. Ke Muzdalifah, kemudian tanggal 10 melempar
jumrah. Nah, adapun orang yang melaksanakan ibadah haji tamattu setelah melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Yaumun Nahar. Ya, Yaumun Nahar tanggal 10 setelah melempar jumrah, kemudian menyembelih hewan hadiunya, kemudian mencukur gundul atau mencukur sebagian rambutnya. Setelah itu dia sudah tahallul al-awwal. Ya, setelah itu dia sudah mendapatkan tahallul al-awwal. Ya, berikutnya dia berangkat menuju ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji sempurna. Ya, ini untuk yang melaksanakan ibadah haji tamattu. Baik. Ini mengenai berihram dari miqat. Nah, di antara yang perlu kita perhatikan ayyuhal ahibbah, berihram dari miqat, sunnah-sunnah yang perlu kita datangkan, hendaklah kita mandi sebelum berihram. Memakai wangi-wangian, ya, memotong kuku, ya, mencabut bulu ketiak, ya, atau dan memotong bulu kemaluan. Ini diantara sunnah yang harus kita datangkan. Jangan nanti sudah berniat melaksanakan haji atau umrah, ya, bulu-bulunya masih panjang, gatal, ya kan? Nah, ini diantara perhatian Islam, ya, agar kita melaksanakan ibadah itu dengan tenang, dengan khusyuk. Datangkan sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita berniat labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan mutamattian bi ilal hajj, labbaik Allahumma umratan wa hajjan bagi yang berhaji qiran, setelah itu disunnahkan baginya untuk banyak membaca talbiyah. Talbiyahnya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yustahabbu alla yazida ala talbiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, dianjurkan tidak usah lebih dari talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi mengatakan cukupkan dengan talbiyahnya Nabi sallallahu, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di saat ini ayyuhal ahibbah, ketika orang yang berhaji dengan harta yang halal, ketika dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, maka nada munadin minas sama, labbaik wa sa'daik, zaduka halal wa rahilatuka halal, hajjuka mabrur ghairu mansur. Nah, itu jawaban bagi orang yang datang melaksanakan ibadah haji dengan harta yang halal. Ya, labbaik wa sa'daik, labbaik wa sa'daik. Kebahagiaan untukmu, panggilan ibadah haji untukmu. Ya, zaduka halal, bekalmu halal, kendaraanmu halal, wa hajjuka mabrur ghairu ma'zur, hajimu akan mabrur. Adapun orang yang berhaji datang dengan harta yang haram, bekalnya haram, ya, kendaraannya dari yang haram, ketika dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, la labbaik wala sa'daik, tidak ada labbaik bagimu, tidak ada keberuntungan untukmu, tidak ada kebahagiaan untukmu. Zaduka haram, wa rahilatuka haram, wa hajjuka ma'zur ghairu maqbul, hajimu tidak akan diterima. Nah, itu jawaban bagi orang yang datang melaksanakan ibadah haji dengan harta yang haram. Adapun berikutnya ini ahibbah, disunahkan bagi jamaah haji begitu dia sudah berniat dari miqat untuk banyak membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah,
begitu terus disunnahkan. Laki-laki disunnahkan untuk mengangkat suaranya, adapun wanita cukup dengan dia membaca talbiyah didengarkan oleh dirinya sendiri. Dan di antara fadilah membaca talbiyah ini, sebagaimana datang dalam hadis, ya tidaklah seorang bertalbiyah ya melewati bebatuan pepohonan terkecuali semua bebatuan dan pepohonan itu nanti akan bersaksi di akhirat kelak tentang bacaan talbiyahnya. Nah, kemudian perlu kita perhatikan sunnah memakai wangi-wangian ketika berihram. Sunnah memakai wangi-wangian ketika berihram ini boleh kita pakai sebelum kita berniat labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Boleh kita memakai wangian itu di tubuh kita, bahkan boleh juga di pakaian ihram kita sebelum berniat, tapi sebelum berniat. Nah, adapun setelah berniat maka tidak boleh lagi kita memakai wangi-wangian. Ini termasuk larangan ihram. Nah, selesai kita melaksanakan umrah bagi yang berhaji tamattu, ya. Adapun orang yang berhaji qiran dan berhaji ifrad, maka dia tetap dalam ihramnya, ya, tetap dalam ihram. Kemudian begitu masuk tanggal 8 Dzulhijjah, hari ini dikenal dengan hari apa? Hari ini dikenal dengan hari apa? Hari Tarwiyah. Nah, hari Tarwiyah. Maka masing-masing jamaah haji berniat dari tempat tinggalnya masing-masing. Ya, berniat dari tempat tinggal masing-masing, dari hotelnya. Labbaik Allahumma hajjan. Berniat dari tempat tinggal masing-masing atau berihram dari tempat tinggal masing-masing. Adapun apabila jamaah haji berangkat menuju ke Mina hari Tarwiyah, jadi sebelumnya dia sudah berangkat, tanggal 7 ternyata sudah di Mina. Ya, tanggal 7 ternyata sudah di Mina, maka lebih baiknya dia berihram di Mina pada hari Tarwiyah itu. Lebih baiknya dia berihram di Mina pada hari Tarwiyah. Boleh juga dia berihram dari tempat tinggalnya, tapi lebih utama dia mulai berihram, ya, berniat yaumut tarwiyah pada tanggal 8 itu di mana? Di Mina, apabila dia memasuki Mina sebelum tanggal 8. Nah, sunnahnya kapan kita masuk Mina pada hari Tarwiyah? Ayyuhal hikmah, sunnahnya adalah sebelum apa? Sebelum tergelincir matahari atau di waktu duha. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berangkat ke Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah waktu duha. Kemudian di situ Rasulullah SAW sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajar di Mina hari tanggal 8. Nah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan salat di Mina ini yang 2 rakaat, yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat dan dikerjakan pada waktunya masing-masing. Salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat pada waktunya, tidak dijamak. Kemudian salat maghrib 3 rakaat, kemudian salat isya 2 rakaat. Nah, kemudian salat fajar 2 rakaat. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mabit di Mina, ya, malam tanggal 9 yang keesokan harinya yaum Arafah. Amalan apa yang kita lakukan selama di Mina tanggal 8 ini? Tidak ada amalan khusus selain memperbanyak membaca talbiyah.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para sahabat yang ketika berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika di Mina ini seakan bergetar dengan bacaan talbiyah para sahabat. Sampai-sampai Rasulullah SAW di dalam hadis menyebutkan afdalul haji al-ajju was-sajj. Afdalul haji al-ajju was-sajj. Seutama-utama haji adalah al-ajju, yakni suara lantang bacaan talbiyah dan aliran darah hewan hadiyu yang disembelih. Itu seutama-utama haji, yaitu haji yang di situ para jamaah haji semangat terus untuk membaca talbiyah, dan hajinya yang disertai dengan sembelihan hewan hadiyu. Nah, sembelihan hewan hadiyu ini haji tamattu dan haji qiran. Nah, kemudian setelah sholat fajar, beliau SAW berangkat menuju ke Arafah pada tanggal 9. Dan perlu kita perhatikan jumhur ulama datang ke Mina pada tanggal 8 ini sunnah saja. Hukumnya sunnah, termasuk sunnah ibadah haji, tidak wajib. Walaupun ada di antara ulama mengatakan wajib, dan berdalil dengan hadis musallam khudhu anni manasikakum, ambil dariku tata cara kalian melaksanakan ibadah haji. Tapi tentunya orang yang datang ke Mina pada tanggal 8 Yaumut Tarwiyah jelas lebih sempurna ibadah hajinya daripada yang langsung ke Arafah. Yang dia tidak mengambil tanggal 8, dia mulai dari tanggal 9 langsung ke Arafah. Dan ini tetap sah, boleh, karena datang ke Mina atau mabit di Mina Yaumut Tarwiyah ini hukumnya sunnah saja. Nah, kemudian tanggal 9 ayol ahibbah, sunnahnya begitu kita tiba di Arafah, menempati daerah namanya Urana, yang itu tidak termasuk bagian dari Arafah. Baru masuk ke Arafah nanti setelah tergelincir matahari. Setelah tergelincir matahari. Itu kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, ya langsung saja ambil tempat di Arafah, tempat wukuf, Akan tetapi yang penting dan perlu kita ketahui, waktu wajib wukuf di Arafah mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Itu waktu wajib wukuf di Arafah. Dan pastikan selama waktu wajib wukuf ini antum berada di area Arafah. Jangan sampai ternyata tiba-tiba senang wukuf di Arafah, tiba-tiba ternyata di luar Arafah. Artinya kalau kita meninggalkan wajib wukuf ini, kenapa ikhwan? Harus bayar dam. Kalau dia tidak wukuf dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Misalnya dia wukuf di Arafah dari tergelincir matahari, ternyata waktu asar dia sudah meninggalkan Arafah. Berarti dia meninggalkan wajib haji, yaitu wajib wukuf dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Adapun rukun wukuf di Arafah, maka apabila dia wukuf di Arafah 1 jam, 2 jam, dia sudah mendapatkan rukunnya dan sah hajinya. Misalnya dia hanya mampu, ternyata terlambat, dia mendapatkan wukuf di Arafah hanya 2 jam, hanya 3 jam, bahkan sebelum fajar, dia baru bisa masuk ke Arafah, maka dia sudah mendapatkan rukun wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah ini ayyuhal ahibbah adalah rukun yang paling utama. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah.
Al-hajju Arafah. Ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Seakan-akan Rasul mengatakan, ya, ibadah haji itu semuanya adalah wukuf di Arafah. Ini menunjukkan saking utamanya wukuf di Arafah ini, sampai sama seperti ketika Rasul mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Saking utamanya, ya, doa itu ibadah yang namanya doa. Sama dengan ketika Rasul mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Karena hendaklah seorang dia sibukkan dirinya ketika wukuf di Arafah ini dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling utama ketika kita wukuf di Arafah ini adalah banyak berdoa. Nabi SAW bersabda, khairu du'ain du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik doa yang aku baca dan para nabi sebelumku adalah doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak membaca doa ini. Nah, doa tauhid. Rasulullah SAW dari sejak tergelincir matahari mengangkat kedua tangannya berdoa, ya, sambil memegang tali kekang ontanya. Berarti beliau SAW wukuf di atas kendaraannya, di atas ontanya, sehingga para ulama mengatakan, ya, wukuf di Arafah al-zahir lebih utama di atas kendaraan, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wukuf itu di atas kendaraan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak mampu, ya seperti biasa, ya, di dalam tenda kita dan seterusnya. Rasulullah SAW asyhadu al-ahibbah terus mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah sampai terbenam matahari. Setelah beliau SAW mengimami sholat zuhur dan asar, ya, dan berkhutbah di Arafah. Ya, sholat di Arafah ini dijamak, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Imam berkhutbah, dan cukup dengan satu khutbah saja di Arafah ini. Jangan masing-masing berkhutbah, ya, jangan masing-masing ketua rombongan berkhutbah sendiri-sendiri. Cukup dengan khutbah yang disampaikan oleh imam di masjid apa? Di Masjid Namirah itu. Ya, kalau kita tidak bisa mendengarkannya langsung, ya kita dengarkan lewat radionya, ya, atau lewat link websitenya. Nah, jadi tidak masing-masing jamaah yang lain membaca atau berkhutbah. Nah, tolong dimatikan semua. Tolong dimatikan. Ya, dimatikan aja. Dimatikan. Nah, ya. Nah, itu di Arafah. Ibadah yang paling utama adalah kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita capek, enggak apa-apa, kita istirahat, tidur, enggak apa-apa. Nah, kemudian setelah itu lanjutkan dengan berdoa dan berzikir atau membaca Al-Qur'an, tapi yang paling utama adalah banyak berdoa. Ya. Karena setiap doa di hari Arafah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang sallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Allah Tabaraka wa taala, yubahi bikum malaikatan. Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah. Allah mengatakan, "Madza arada haula?" Apa yang mereka inginkan? Ja'uni susad gubara. Mereka datang kepadaku dalam keadaan letih, dalam keadaan lesu. Ya. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan di hadapan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengampuni mereka semua.
Jadi semua manusia yang sedang wukuf di Arafah ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayyuhal ahibbah, apabila tenggelam matahari Yaum Arafah tanggal 9, maka jamaah haji berangkat menuju ke Muzdalifah. Menuju ke Muzdalifah dengan tenang, as-sakinah, as-sakinah. Dengan tenang, tidak boleh berdesak-desakan. Nah, begitu tiba di Muzdalifah, maka yang pertama kali dilaksanakan adalah sholat. Ya, sholat maghrib dan isya dijamak. Adapun sholat di Muzdalifah ini Nabi SAW melaksanakannya dengan dijamak, sama seperti menjamak sholat waktu di Arafah. Ya, itu yang dilakukan begitu tiba di Muzdalifah. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat, 1 adzan, 2 iqamah, 1 adzan dan 2 iqamah. Setelah itu istirahat. Rasulullah SAW tidur, dan tidak diriwayatkan Rasulullah SAW menghidupkan malamnya dengan sholat ketika di Muzdalifah ini. Tidak, beliau tidur. Ya, beliau tidur. Tidur sampai fajar. Nah, Rasulullah SAW biasa menghidupkan malamnya dengan sholat, tapi ketika beliau berhaji, haji wada, ketika mabit di Muzdalifah, beliau tidak menghidupkan mabitnya di Muzdalifah dengan sholat malam. Tidak, istirahat. Dan mabit di Muzdalifah ini tidak harus tidur. Ya, nanti ada yang ketakutan, saya nggak dapat tidur di Muzdalifah, gimana, sah nggak haji saya? Tidak harus tidur. Yang penting antum sudah masuk di area Muzdalifah, maka antum dikatakan mabit. Nah, kemudian ada yang meyakini harus mengambil kerikil di Muzdalifah. Tidak harus. Ada yang meyakini bahwasanya mengambil kerikil untuk melempar jumrah keesokan harinya itu di Muzdalifah. Tidak harus di Muzdalifah, di mana saja. Ya, akan tetapi lebih mudah memang di Muzdalifah. Masya Allah, pemerintah menyiapkan kita. Ya, di dekat-dekat kamar mandi itu banyak sekali kerikil, maka ambil di situ. Asal kita tidak meyakini wajib mengambil kerikil di Muzdalifah. Nah, kemudian waktu mabit di Muzdalifah wajibnya sampai pertengahan malam. Ya, itu wajib mabit di Muzdalifah. Orang yang membawa rombongan dengan kaum wanita, boleh dia keluar dari Muzdalifah di pertengahan malam. Adapun antum syabab, pemuda, laki-laki semua, maka wajib dia mabit di Muzdalifah sampai fajar. Sampai fajar, sholat fajar di Muzdalifah. Adapun wanita atau orang yang bersama rombongan wanita, boleh dia meninggalkan Muzdalifah di pertengahan malam, jam 2, jam 3, ya boleh dia meninggalkan Muzdalifah. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, selesai beliau salat fajar, kemudian beliau banyak berdoa di Masjidil Haram. Ya, kita kenal sekarang ada Masjid Masjidil Haram. Di situ dulu Rasulullah SAW setelah fajar berdoa sampai betul-betul langit itu menguning, baru beliau berangkat menuju ke Mina. Nah, baru beliau berangkat menuju ke Mina. Nah, pagi tanggal 10 ini yang dilakukan oleh jamaah haji berangkat menuju ke Mina untuk apa, ikhwah? Jumratul Aqabah. Hari ini adalah Yaumul Hajjil Akbar. Jadi setiap haji itu ada hari haji akbarnya. Hari tanggal 10. Itulah Yaumul Hajjil Akbar. Kenapa?
Karena pada hari ini sangat banyak sekali manasik haji yang dilakukan oleh para jemaah haji. Maka Yaumul Nahar tanggal 10 ini dinamakan dengan Yaumul Hajjil Akbar. Nah, begitu tiba di Mina, yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah SAW adalah melempar jumrah. Dan perhatikan sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melempar jumrah ayyuhal ahibbah. Beliau merintahkan kepada sahabat Anas yang mulia radhiyallahu anhu untuk diambilkan kerikil. Begitu beliau SAW diambilkan kerikil oleh sahabat Anas, lalu beliau menyampaikan kepada para sahabat, limisli hada farmu wala taglu fi dinikum. Dengan seperti kerikil ini kalian melempar, jangan kalian berlebihan dalam ibadah kalian, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Dilihat bahwasanya kerikil Rasulullah SAW yang dengannya beliau melempar itu seukuran biji kacang lebih besar sedikit, hadful hasab. Seukuran biji kacang lebih besar sedikit. Ya. Tidak boleh berlebihan sampai mengambil batu segenggam begini besarnya. Ya. Lempar Allahu Akbar, kalau kena orang gimana coba? Ya kan? Nah, kemudian sunnahnya kita melempar ini satu persatu, diiringi atau disertai dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakinkan sudah masuk dan tidak harus mengenai tubuh jumrah tersebut. Yakinkan masuk. Kalau tidak yakin masuk tidak terhitung. Nah, jadi 7 kerikil ya diiringi satu persatu dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau misalnya di tangannya 7 kerikil, diambil semuanya dilempar Allahu Akbar, terhitung 1. Ya, terhitung 1. Jadi caranya satu persatu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai yakin 7, maka sudah selesai dia melempar jumrah Aqabah. Ada sisanya. Oh, ini masih banyak, saya punya sisa. Ya, lempar lagi Allahu Akbar, mengurangi kesempurnaan jumrahnya. Cukup dengan 7 saja. Ya. Cukup dengan 7 kali lemparan saja. Nah, disertai dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Kemudian tidak boleh meyakini melempar setan. Tidak boleh meyakini ada keyakinan melempar setan. Melempar jumrah ini ya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasulullah, inna ma ju'ila at-tawaf bil bait was-sa'i baina as-safa wal marwa wa ramyu al-jumrah li iqamati dzikrillah. Nah, disyariatkan tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, ya, kemudian melempar jumrah adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai melempar, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah beliau menyembelih hewan hadiyunya, ya, menyembelih hewan hadiyu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Ya, kalau tidak salah 60 ekor beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri, kemudian selebihnya disembelihkan oleh sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu. Nah, setelah itu beliau mencukur rambutnya. Nah, setelah itu beliau mencukur rambutnya ya dengan halaq. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan 3 kali bagi orang yang menggundul kepalanya, rahimahallahul muhallikin, rahimahallahul muhallikin, rahimahallahul muhallikin wa rahimahumullahul muqassirin. Semoga Allah merahmati orang yang menggundul kepalanya. Semoga Allah merahmati orang yang menggundul kepalanya. Semoga Allah merahmati orang yang menggundul kepalanya. Wal muqassirin ya Rasulullah. Baru ada sahabat yang meminta didoakan yang mencukur sedikit juga wahai Rasulullah. Wa rahimahullahul muqassirin. 1 kali. 3 kali doa untuk orang yang menggundul kepalanya dan 1 kali doa untuk orang yang mencukur pendek
rambutnya. Kemudian sifat mencukur rambut ini ayyuhal ahibbah, sebagaimana botak harus seluruhnya, ya, merata semuanya, ini yang sempurna, ya. Demikian juga ketika kita mencukur sebagian rambut juga harus merata, ya. Jangan cuma ngambil di sini sebelah kanan, ya, sebelah kiri, ini tidak merata. Sebagaimana gundul merata, demikian juga ketika kita mengambil sebagian rambut juga harus rata, panjang semuanya. Sekarang gampang kita kalau mau misalnya yang tidak mau menggundul, dia bawa mesin cukur nomor 1 ukurannya rata, gampang, 3 menit atau 2 menit selesai. Seperti itu. Setelah itu ayyuhal ahibbah, di hari tanggal 10 ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau mandi bersih setelah melempar jumrah, setelah menyembelih hewan hadiunya, ya, kemudian beliau mandi bersih, diberikan wangi-wangian oleh Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu beliau berangkat menuju ke Makkah untuk tawaf ifadah. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya tanggal 11, 12 dan 13 yang dikenal dengan Ayyamut Tasyrik, ya, kewajiban ibadah haji berikutnya adalah melempar jumrah yang 3, jumrah al-ula, al-wusta dan al-kubra. Ini termasuk wajib haji. Kemudian mabit di Mina Ayyamut Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 ini yang termasuk wajib haji. Dan yang perlu kita perhatikan ayyuhal ahibbah, untuk tanggal 11 dan 12 dan siapa saja yang ingin melanjutkan sampai tanggal 13, melempar jumrahnya itu mulai dari setelah tergelincir matahari, ya, mulai dari setelah tergelincir matahari. Waktunya panjang sampai fajar, menjelang fajar. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau menunggu untuk tanggal Ayyamut Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Beliau menunggu tergelincir matahari, baru beliau berangkat untuk melempar jumrah. Jumrah yang pertama, jumrah al-ula, as-sugra, jumrah al-wusta, jumrah al-kubra. Nah, dengan demikian kemudian pada tanggal 12 setelah melempar jumrah, tanggal 12, ya, bagi yang ingin mengambil atau keluar dari Mina mengambil nafar awal, maka hendaklah dia keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Hendaklah dia keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Jadi kalau dia masih tetap di Mina setelah tenggelam matahari, maka wajib dia mabit untuk tanggal 13-nya. Tapi kalau misalnya begitu dia akan keluar dari Mina, sudah bersiap-siap keluar dari Mina tanggal 12 itu, ya, karena rombongan ini dan kendaraannya juga belum datang, tapi dia sudah mulai bergerak. Sampai dia bergerak dan tenggelam matahari, itu tetap dia boleh, ya, keluar dari Mina tanggal 12 itu, ya, karena ini bukan faktor kesengajaan, ya. Yang lalai dia tetap tinggal di Mina, ya, tidak ada kesibukan, tiba-tiba sampai tenggelam matahari tanggal 12 itu, maka ini mewajibkan dia untuk mabit lagi di Mina, ya, untuk tanggal 13. Nah, kemudian tadi belum kita sampaikan oleh Hibah, selesai kita Jumratul Aqabah, kemudian mencukur dengan menggundul atau mencukur sebagian rambut, maka kita sudah mendapatkan at-tahallul al-awwal. Tahallul awal ini artinya boleh kita memakai pakaian biasa dan tidak dilarang lagi memakai wangi-wangian, ya, tidak dilarang lagi memakai topi untuk laki-laki, ya. Ini tahallul al-awwal. Tapi belum boleh, ya, bersentuhan dengan istri, maksudnya bermain dengan istri. Baru kita mendapatkan at-tahallul ats-tsani, ya, tahallul al-kubra, setelah melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji. Setelah itu, maka apabila rangkaian ini telah selesai dilakukan oleh
orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, dia sudah melempar jumrah aqabah, ya, kemudian dia menyembelih hewan hadiunya dan mencukur rambutnya, kemudian berangkat ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji, maka dia sudah mendapatkan tahallul al-kubra, halal baginya kullu syai', ya, sampai berhubungan suami istri boleh. Walaupun dia masih belum selesai melaksanakan jumrah nanti tanggal 11, 12, 13 ayam mutasarif, dia sudah boleh yang berhubungan suami istri. Dengan demikian selesailah pelaksanaan ibadah haji dengan ringkas kita sampaikan, dan itulah urutan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.